Halo teman-teman, kembali lagi pada channel bisnis hari ini bersama kami dan Mbak Im. Teman-teman, kali ini kita akan membawakan materi ke tahap yang berikutnya, yakni di episode kedua. Jadi episode pertama kemarin adalah 20 video, kita sudah menyelesaikannya, akhirnya kita masuk di tahap selanjutnya, yang dimana mungkin kita akan belajar tentang beberapa hal teknis, beberapa hal yang mulai masuk pada sisi eksekusi, sisi leadership, sisi antara kita memilih, kira-kira seperti itu. Jadi apa sih yang kita akan bahas pada hal selanjutnya dalam materi bisnis hari ini di pertemuan episode kedua kali ini, yang artinya episode kedua ini adalah tahap setelah 20 video pertama. Jadi mulai video 21 sampai sekian. Jadi kita akan membahas tentang DNA bisnis, tentang pilihan bisnis kita. Jadi ketika kita memiliki DNA bisnis yang tepat dan kita tahu bahwa DNA ini itu akan mempunyai resiko seperti ini dan pergerakan seperti ini dan memang fokusnya di sini, kira-kira seperti itulah. DNA bisnis itu simpelnya kita bagi 3 dulu. Yang pertama adalah produksi atau manufaktur. Yang kedua distribusi. Dan yang ketiga adalah retail. Jadi yang pertama, kita ulangi lagi. Yang pertama ada yang namanya produksi. Yang kedua adalah distribusi. Dan yang ketiga adalah retail. Pada prinsipnya, produksi itu berbicara tentang kualitas, tentang quantity dan quality. Jadi seberapa besar kita memperbaiki kualitas, seberapa tepat kita on time, dan akhirnya kita fokusnya adalah menjadi vendor di perusahaan teman-teman kita atau klien-klien kita. Jadi memang kita tidak menguasai jalur distribusi kayak gitu. Jadi kita akan berbicara tentang kualitas, kita akan berbicara tentang on time, kita akan berbicara tentang supplier yang paling murah dari mana, kira-kira seperti itu. Jadi itu yang pertama adalah prinsipnya produksi adalah tentang kualitas kita. Yang kedua adalah DNA bisnis yang distribusi. Distribusi ini adalah berbicara nanti pada titik distribusi atau misalnya mitra. Jadi produksinya kita nggak usah mikir gitu. Misalnya yang produksi adalah vendor A, di teman kita yang sudah punya bidang bisnis produksi lah. Kita pemilik merek. Contohnya misalnya hijab. Misalnya hijab A gitu, misalnya hijab mawar yang buatnya diproduksi tadi lah. Kita fokusnya adalah mencari titik distribusi kita, mencari mitra untuk hijab kita. Misalnya hijab mawar tadi ya, mencari, kalau bahasa orang-orang desa, mencari bakul-bakul orang desa. Fokusnya merawat, menjaga, mencari, memperbesar, kira-kira seperti itu. Jadi beda. Bayangkan Anda belum siap di titik produksi, dua-duanya dijalani. Ya mikir penjahit misalnya, ya mikir tentang supplier, ya mikir tentang tukang potongnya. Jadi udah nggak fokus itu. Sementara tadi nyari mitra itu terdiri dari misalnya 3 saja yang umum ya, ada reseller, agen atau distributor. Masing-masing mencari itu butuh effort juga kayak gitu. Jadi kita fokusnya beda kayak gitu. Jadi masing-masing fokus punya prinsip yang berbeda. Jadi kalau kita yang pertama tadi adalah produksi, ya kita akan bicara kualitas, on time, supplier dan lain-lain misalnya seperti itu. Kalau kita bicara distribusi, kita akan bicara tentang mencari titik distribusi gitu. Mencari para mitra, mencari para bakul misalnya seperti itu. Yang ketiga kita bicara tentang retail. Retail itu bicara service gitu. Kita punya retail itu kayak seperti toko gitu ya. Indomaret itu retail gitu. Walaupun Indomaret juga bisa jadi titik distribusinya salah satu merek gula misalnya. Saya tanya, kalau kamu pengen dapatkan gula ini di mana misalnya gitu. Ya jawabannya bisa jadi di minimarket. Kalau nggak Alfamart ya Indomaret misalnya seperti itu. Atau misalnya showcase. Showcase itu ya alat pendingin, itu juga titik distribusi. Jadi seberapa banyak showcase merek yang paling fenomenal itu Coca-Cola, ya disitulah mesti ada merek jenis minuman-minuman dari Coca-Cola itu mencari titik distribusi gitu. Jadi bisa jadi kalau retail, kita punya toko retail, itu servis kita yang menang kayak gitu. Jadi ada toko buah milik teman kita, milik sahabat kita itu ya
ketika ditanya, itu sudah ada toko buah banyak ya. Ya kita nggak jualan buah sebenarnya. Servis kita yang paling menang. Jadi seberapa servis itu bagus ya, mulai parkirnya, mulai pelayannya, mulai upselling, cross-sellingnya, ya pokoknya toko-toko yang bersifat retail itu diservis. Totally seluruhnya adalah nyawanya di servisnya. Jadi Anda mau di mana kayak gitu? Mau milih DNA yang produksi kah? Mau milih DNA yang didistribusi kah? Mau DNA yang di retail kah? Jadi itu pilihan. Kira-kira seperti itu. Lalu bisakah kita menggabungkannya? Lalu bolehkah kita menggabungkannya? Jawabannya boleh. Tapi itu harus dimiliki atau dilakukan oleh orang-orang yang bisnisnya tidak pada bisnis yang baru dimulai atau baru mulai ramai jualan. Nggak bisa. Apakah bisa? Ya bisa juga sih. Tapi menurut saya secara prinsip jangan dulu lah kalau pemula itu. Milih salah satu dulu kayak gitu. Baru nanti kita bahas lagi sebenarnya ada berapa. Apakah 3 saja? Tidak. Kita akan bahas tentang berapa berarti totalnya DNA itu dalam bisnis. Kita akan bahas hal tersebut pada video selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Salam sukses, selamat berkarya, semangat berwirausaha. Jangan lupa like, subscribe, and comment.